Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadina Kadir, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri muridnya. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berasal dari luar dirinya atau motivasi eksternal. Guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid,
mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dapat dilakukan dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pertama. Perlahan saya memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan justru berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan bersifat menghukum. Refleksi kedua. Perubahan apa yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan selama ini adalah penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer yang menangani masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Refleksi ketiga. Saya menangani murid yang sering terlambat datang di pagi hari dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Refleksi keempat. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Refleksi kelima. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Refleksi keenam. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya masih pada posisi penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah setelah memberikan hukuman atau sanksi jika murid berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyikapi permasalahan murid saya. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri murid. Refleksi ketujuh. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Refleksi ke-8. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya diterapkan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di sekolah atau di lingkungan manapun. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam guru penggerak.